Jadi orang-orang yang kayak gitulah Bu. Nah, misalnya kan belanja Ibu ke pasar ya kan. Ibu belilah sayur, Ibu belilah tahu, entah beli-beli apa lah kan belanja Ibu tadi. Nah, kok dilebihkan lah uang tuh tadi, atau belanja pun kita lah tak usahlah pakai nawar setengah mati kali kepada pedagang tuh tadi tuh Bu. Itulah sedekah kita Bu. Itulah sedekah kita tadi untuk orang-orang itu kan nyata nampak di mata kita gitu kan. Apalah dagangannya. Kalau saya memang secari pedagang tuh kan mana emper-emper kaki lima gitu kan yang pakai-pakai terpal di bawah tuh kan. Nah, ambil aja baliknya. Ambil aja lebihnya. Ah, itulah sedekah tadi tuh Bu. Mudah-mudahan dengan sedekah ikhlas kita tulus tadi tuh kan lunturlah satu persatu dosa-dosa kita tuh. Dengan zikir kita tadi kan surat Al-Ikhlas tuh Bu. Bagus sekali. Surat Al-Ikhlas itu kan dia ada guru Siska yang bahas itu kan. Dulu ada sahabat Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi tahu sahabatnya ini pernah berutang. Dan Nabi tuh hampir nggak mau sholatkan dia. Karena Nabi ingat apa udah dibayarnya utangnya. Karena Nabi kan keras juga dia. Siapa umatku yang hutang meninggal pada saat dia berhutang dan belum dilunasi hutangnya. Nggak mau dia sholatkan. Jadi datanglah sahabat-sahabat yang lain nyampaikan kabar. Wahai Nabi, utangnya udah dibayar si anu yang bayar gini-gini kemarin sebelum dia mati gini-gini kemarin. Jadi kan Nabi ini kan dia punya mukjizat ya. Dia langsung berdoa ke Allah. Ya Allah Tuhan, apa benar si Pulan-Pulan ini udah melunasi utangnya? Rupanya kan Bu, malaikat lah yang diturunkan Allah untuk membayar utang-utang si Polan yang meninggal nih tadi. Kayak gitulah hebatnya surat Al-Ikhlas nih. Jadi guru waktu itu kan waktu ceramah itu dia selalu ingatkan tuh, andai kita punya utang, tapi jangan pula lah disengaja ya. Tahu kita ahli waris yang tempat kita berutang tuh masih hidup, selama kita hidup kita ada uang kita nggak bayar, itu nggak pula Bu. Dia misalnya gini, dia memang yang berutang ini tadi nggak pun punya rezeki sampai mati hingga dia bisa melunasi utang itu tuh enggak lah pula ya. Janganlah pula kita disengaja hutang tuh tadi sengaja nggak kita bayar terus kita amalkan aja surat Al-Ikhlas nih. Enggak lah, enggak begitu. Allah nggak bisa dibohongin. Enggak, Allah itu maha tahu, dia maha tahu kemampuan hambanya. Jadi itulah karena dia memang belum dibayar hutang tuh tadi, dan ternyata Allah langsung yang kirim malaikat berupa manusia untuk melunasi utang-utang itu tadi kan, berkat amalan dia yang selalu mengamalkan surat Al-Ikhlas itu tadi Bu. Nah itulah dia sedikit-sedikit tentang amalan-amalan nih kita masukkan surat Al-Ikhlas itu tadi Bu. Tapi kalau misalnya kan kita masih ingat utang kita itu, kita masih ingat ahli warisnya, katalah orang tuh udah meninggal, kita tahu di mana rumah keluarganya, kita bayarkan. Nah kalau misalnya kita udah nggak ingat lagi rumah dari orang yang punya kita utang tadi kan, atau udah kita cari pun ahli warisnya ternyata nggak tahu kita di mana, nah itu baru boleh kita masukkanlah ke masjid, ke yayasan-yayasan panti sosial kayak panti asuhan kan, pondok pesantren, atau rumah jompo. Tapi niatkan bahwasannya itu kita bayar utang kepada si Fulan. Waktu kita bayar tuh niatkan Allah maha tahu kan. Nah nanti saat kita di akhirat kan ketemu kita atau kita dituntut tentang utang itu tadi, kita jelaskan bahwasannya utang aku ke kamu udah aku masukkan ke tabungan masjid. Nah inilah pahalanya. Nah jadi senang aja kan selagi di dunia. Kalau kita masih memang punya ada utang, nah, selesaikan sebelum mati. Tapi kalau kita lupa, kita boleh titip ke umat, ke badan yang sosial umat ini tadi, yang mengurus umat ini tadi, karena nyampe nanti ke dia pahalanya. Tapi Bu, kadang-kadang kita ada lupa, ada silap kan, kita ada utang tapi karena kita nggak buat bukti ya, tidak ada tertulis mengenai hutang itu tadi,